Oke, selamat malam. Salam jalamannya dimanapun Anda berada. Malam hari ini bareng Gasela 420 ini Gasela di base camp. Pertemuan kita kemarin sudah satu konten buat video masang rantai ya guys. Dan kali ini saya coba untuk membuat kantong atau menali kantongnya dari sebuah jala. Ini jalannya yang saya pasang kemarin nih. Jala pesanan atau request seorang yang ada di Medan sana. Selamat malam. Semoga malam hari juga sedang mengikuti channel NC Gasela. Oke guys, khususnya buat pemula ya, yang baru belajar barangkali bagaimana cara untuk memasang sebuah kantong ya. Ada beberapa yang perlu dipersiapkan tentu. Bahan yang utama ya ini. Nah ini bahannya. Ada sebuah gunting. Saya biasa pakai tali, kalau di sini kenur namanya guys, atau tali sol ya, tali sol. Ini speknya cukup keras, kena basah ataupun kering itu kerasnya, nggak lemes. Kemudian tali-tali ini kita potong guys, dekali ke jala itu. Perkirakannya 20 cm atau 18 masih bisa pakai ya. Oke. Setelah kita potong, kita buat taliannya dulu. Ini sudah saya potong kebetulan, tinggal nali saja. Bentuk talinya mungkin berbeda-beda ya, tapi biasa Gasela bikin seperti ini. Sedikit lebih yang satu, kemudian kita simpulkan. Nah ini yang simpul yang di depan ini nanti untuk mengikat di rantai atau di timah ya. Nah seperti ini. Kita bikin sebanyak-banyaknya ya. Ya selamat malam juga bagi Anda yang mungkin sedang bergabung atau menemukan channel NC Gasela ini. Mudah-mudahan tutorial ataupun konten-konten di malam hari ini ada manfaat, khususnya buat pemula ya. Kita sharing berbagi keterampilan dalam merajut atau membuat jala. Oke guys, saya bikin konten ini tidak berurut ya, random saja. Apapun kegiatan membuat jala, momennya kita videokan. Memang idealnya buat jala itu ya dari bibitannya, dari bibitan anak. Nah seperti ini guys, kita bikin aja dulu sebelum nanti saya cara menali tali dudukan atau tali kantongnya. Untuk tali bisa kita pilih apapun, yang penting kuat. Tapi kalau Gasela yang sangat suka ini menggunakan tali dari kenur ya. Oke, kita bikin aja untuk beberapa dulu sebelum nanti kita coba untuk menali. Dan untuk membuat sebuah dudukan yang berupa api itu caranya bermacam guys ya. Ada yang langsung sekalian nganyam, ada yang dibikin terakhir ya, itu cara colong juga ada. Tergantung kebiasaan. Oke, saya rasa cukup. Dan kita lihat di antara yang sudah saya tali ini
Nah, ini hasil kemarin yang saya pasang ini guys ya, beres. Ini bentuknya, speknya 1 jempol, mata jala 1 jempol, pakai rantai galvanis ya yang sudah dirapatkan, ini nomor 5. Kenapa harus dirapatkan? Karena sambung ini jangan sampai longgar, ini sambung gereja, karena ini nanti bisa menggigitnya yang sangat menjengkelkan. Nah, setelah masang, oke, dalam dudukan ini kita lihat. Nah, ini guys, saya bikin ini yang disebut tali tempat dudukan, ini rangkap 3, dan biasanya ini bisa dibikin waktu menganyam ya, terakhir itu nganyam sambil jalan. Biasanya buat dudukan ini jadi setelah kita bikin babaran guys, babaran adalah perpanjangannya, anyam perpanjangan jala setelah akhir dari pola atau rumus atau anak jala. Kalau kita bikin anak jala 9 atau 10 atau 11 ya, setelah berhenti kita menganyam perpanjangan, itu namanya babaran. Tidak ada batasan. Ini babaran ini. Bisa 20, 25, 30 ataupun lebih, tergantung, karena itu nanti sesuai target kita mau bikin jala yang 3 meter, 3,5, 4 ataupun lebih. Nah, setelah babaran terakhir, setelah kita anyam itu, baru anyaman terakhir ini kita bentuk ini berupa pi, dan kita bisa bikin ini. Kalau 1 ruas ini ya kurang kuat lah, biasanya ini putusnya di sini nih kalau 1 ruas. Karena itu saya bikin yang 2 ruas ya, sampai 3 ruas juga bisa sini, itu tergantung ya, atau bahkan ada yang di zigzag ya, di zigzag atas. Nah, biasanya bentuk dudukan ini dibikin jarak antara satu dudukan dengan dudukan yang lain ini kebetulan saya bikin hanya 10 lah, disesuaikan dengan mata ya, hanya 10, 9 bisa, 8 bisa ya, bahkan lebih 10 juga bisa, 11-12 ini jarak. Karena masalahnya makin jauh ini nanti mata kantong yang ke bawah itu juga makin banyak. Nah, dengan 10 ikat atau 10 mata ini, tambahan kantong ke bawah itu cukuplah 17 mata ya, 19-17 itu cukup. Itu juga tergantung nanti kalau kita mau panjang silakan. Nah, ini juga cukup, masalahnya ada lebih. Nah itu guys, jadi bagi Anda yang mungkin baru belajar untuk membuat sebuah dudukan kantong, kemudian bikin kantong, mudah-mudahan tutorial malam hari ini ada manfaat ya, kita sharing aja. Oke, kebetulan ini sebagian sudah saya pasang tuh ya, tapi masih sebagian saya sisakan. Ini spek jalannya, jala ini sesuai requestnya, hanya di bawah 4 atau 3 lebih boleh. Ini 33 kalau nggak salah. Nah, itu kita harus bisa untuk memola rumusnya atau pola rumus itu ya, bagaimana caranya membuat jala agar beban beratnya itu ya kira 3,5, 4 ataupun lebih, itu tergantung rumusnya nanti ya. Oke guys, kita ambil satu tali ini yang panjang sebelah ya, kemudian kita lihat dari ikatan yang terakhir dulu. Ikatnya sama kok, ini ikatan terakhir ini. Oke. Nah, biasanya maaf Pak, ini saya kebetulan di Gubuk Ranggon ini di sisi jalan guys ya. Kalau malam juga masih banyak kendaraan karena ini adalah lintas ke ujung kulonnya. Nah, ini yang belum dipasang ini satu. Nah, untuk masang berikutnya upayakan jangan yang pertama ini ya. Ini sudah, ini yang ini sudah. Ini jangan lepas. Kalau bisa yang kedua ini, yang kedua ini. Nah,
ini yang kedua, biar nanti yang di tengah ini kita ambil simetrisnya. Jadi udah, caranya kita urutkan aja guys, cara urutkan, karena ini sudah disetting ya. Kalau bikin dudukan atau tempat tali kantong ini udah disetting, jadi caranya nanti lurus saja. Ini yang ini lurus dari dudukan ini ya. Nah, terus kita bawa, nah, memang kita harus sabar ya, karena ini kalau tidak lurus nanti juga masalah ya. Nah ini kalau kita dapatkan posisi mata ini, atau bisa ulang lagi kita ya. Nah, ini lurus, naik lagi, urutkan saja sampai ke bawah. Tidak, nanti ini ada satu simetrisnya ya, ada tengahnya gitu. Nah ini berarti ini lempengnya, lurusnya ini. Oke, kalau sudah dapatkan, kita tali di kolong aja. Oke, kolong. Kemudian kita tali ke ini tempat dudukan, maaf. Ya. Masuk semuanya dulu. Jadi simpul ini sampai duduk, kemudian kita ambil yang panjang sebelah itu, yang panjang ini ambil. Kemudian kita lilitkan ke semuanya, diringkus ya. Maaf. Nah, kalau sudah kita lilitkan ringkus, kita masuk. Usahakan simpul tadi di bawah guys, di bawahnya, di bawah dudukan. Nah, ini satu kali putaran itu udah bisa nih guys. Sudah kenceng ini, sehingga kalau suatu saat kita mau melepas ini yang ngacir ini, kita goyangkan aja itu dia lepas. Tapi kalau kurang pas, mau lebih kenceng ya kita kunci aja, nggak apa-apa, kan ini sebenarnya nanti bisa dilepas. Oke, nah itu baru kita dapatkan satu ya. Kemudian lihat simetrisnya, ini yang tengah tadi, nanti ada simetrisnya. Nah ini ada simetrisnya ini, yang ini. Nah itu biasa ya, jadi untuk membuat tali kantongan itu tidak selalu urut ya, kita zigzag satu. Nah ini kita masukkan yang simpulnya di atas dulu supaya duduk, kemudian yang panjang kita lilitkan, meringkus semuanya ini, baru masukkan. Lepas, baru tarik kencang. Kalau lebih kencang lagi kita tutup dengan kunci ini. Nah, 2 kali. Ini bisa dilepas pakai jarum ya, dicokel pakai jarum nggak apa-apa. Nah ini sudah. Kita coba nanti sekali lagi. Nah, ini yang sudah ditali ya guys. Tali tali sol ini atau tali kenur ini nanti harus dikasih perapian guys, ini pakai obat nyamuk atau rokok ini ya, supaya jangan pudar dia. Ini yang ini cat. Oke, ini yang pertama. Nah kita ambil yang kedua, yang ini yang kedua ya, kita luruskan. Oke, sampai dapat nanti yang lurus ke bawah,
sesuai dengan arah ini alurnya. Nah, ini kita dapatkan ini ya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Nah, seperti ini guys, Gasela untuk memasang tali dudukan. Nah, ini bentuknya, ini cukup kuat ya. Ini jala D6 ya, 1 jempol. Memang banyak sekali nih request atau pesanan-pesanan yang 1 jempol atau 2 jari makanya D6 ini ya. Banyak sekali penggemarnya nilon-nilon D6 ini. Nah, ini tinggal ringkus. Simpulnya kita jebloskan, gencet ya, tarik ya sekali. Ini sebenarnya 1 kali ya, saya bilang tadi sudah cukup ini. Udah kenceng ini. Jadi kalau melepas ini tinggal ini aja. Digoyang itu lepas dia. Tapi kalau kurang puas ya boleh kita kunci 1 kali lagi, tapi jangan terlalu kencang. Yang penting jangan lepas saja. Nah itu. Oke. Kemudian yang terakhir, ini udah pas kan, lempeng nih, lurus. Kita ambil atasnya. Ada simetrisnya nanti. Nah, ini simetrisnya. Yang paling tengah ini adalah untuk tumpuan ini. Jadi itu lebih enak, jadi nyali hanya sekali. Kemudian tengah kita melihat dari simetrisnya atau tengahnya udah, baru kita tali lagi. Nah, ini sekali lagi mudah-mudahan. Mana? Oke. Nah, ini. Ada simpulnya, kita masukin. Dudukan dulu, kemudian ambil yang panjang 1. Kita belitkan ke kakinya 2. Kita tarik bareng, kemudian kita jebloskan itu dudukannya ya, sehingga masuk ke dudukan tali jala. Udah sekali ini sudah cukup kenceng ini, tapi tetap kita 1 lagi nggak apa-apa, dikunci. Oke, beres. Nah ini guys, cara nali ya. Nah, ini bentuknya, tinggal dikit lagi. Jadi saya katakan kalau ingin ini ada kelebihan, ini bisa dianyam 19 atau 20 guys. Ini untuk 1 jempol ini jarak antara tali-tali ini cukup 10 ya. 10 atau 11 silakan. Ke bawahnya ya antara 17, 19 atau 20 lebih silakan, tergantung nanti keinginan kita. Itu guys, malam hari ini bareng Gasela bagaimana cara menali atau membuat kantong ya dalam tali dudukan. Untuk konten-konten tutorial membuat dudukan seperti ini itu sudah ada ya di channel Gasela 430 ini, supaya lebih kencang lagi ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaat khususnya buat pemula yang baru belajar jala ya. Salam sehobi jalamania. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan NG Gasela. Selamat malam.